الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. الله أسأل أن يرزقنا إخلاص النية في القول والعمل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له وما ابتغي به وجهه. Jadi sebelum kita memulai kajian, saya mengajak semuanya untuk selalu mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan amal baik yang kita lakukan. Karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang sekira maknanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal seseorang kecuali amal tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di pertemuan terakhir kita telah membahas sebahagian daripada dalil kebolehan bertawassul kepada para nabi dan aulia. Sudah kita bahas bahwa Al-Quran juga membolehkan yang demikian. Begitu juga dengan hadis-hadis baginda Nabi juga memperbolehkan hal yang demikian. Lalu hadis yang ketiga sebagai dalil kepada kita, dalil kita tentang kebolehan bertawassul dengan para nabi dan aulia. Tapi sebahagian kelompok Wahabi mereka mempergunakan hadis ini sebagai, mereka anggap sebagai dalil mereka. Hadis yang akan datang ini, sebahagian orang Wahabi menganggap bahwa hadis ini adalah dalil bagi mereka, syubhat bagi mereka, untuk menguatkan pendapat mereka yang mengatakan tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah mati, tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah meninggal. Jadi begini, Wahabi itu sebetulnya seperti bunglon, berubah-ubah warnanya. Ketika mati dalam satu, ketika sudah sudah lumpuh di satu permasalahan, sudah lumpuh di satu pembicaraan, mereka akan mencari cara, mereka akan berpindah ke permasalahan yang lain. Awalnya mereka secara mutlak mengatakan tidak boleh bertawassul kecuali kepada Allah. Itu kata mereka pertama kali, tidak boleh bertawassul kecuali kepada Allah. Jadi bertawassullah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah, tidak kepada para nabi, tidak kepada para wali, baik mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Itu awalnya kata mereka. Lalu kita bantah pernyataan mereka itu melalui Al-Quran dan hadis. Sehingga apa? Mereka mati di situ, tak mendapatkan jawaban. Lalu akhirnya mereka putar kembali. Oh, maksud kita itu tidak boleh bertawassul kepada selain Allah. Maksudnya gini, kata mereka. Mulailah mereka nanti merubah-ubah perkara pembicaraan. Maksudnya tetap boleh bertawassul kepada para nabi dan para rasul dan aulia, boleh kata mereka. Tapi yang masih hidup, yang sudah meninggal tak boleh. Awalnya mereka katakan secara mutlak tidak boleh sama sekali kecuali kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah terpojok di situ, mereka akan merubah. Oh, maksudnya bukan seperti itu. Maksud kami itu mengatakan tawassul itu tidak boleh hanya kecuali kepada Allah. Itu maksudnya begini. Boleh memang ada beberapa hadis kata mereka. Boleh memang bertawassul kepada para nabi dan rasul. Tapi syaratnya mereka masih hidup dan di hadapan kita, kata mereka. Buktinya mana, kata mereka? Ini hadis yang akan datang. Al-hadis dan hadis anna Umar tawassala bil Abbas.
bahwa Sayyiduna Umar bertawassul kepada Abbas. Abbas itu pamannya Nabi. Anna Umar tawassala bil Abbas, bahwa Sayyiduna Umar bin Khattab bertawassul dengan Abbas, dengan pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muttalib. Qailan, beliau berkata, Sayyidina Umar berkata, Sayyiduna Umar berkata, Allahumma inna natawassalu ilaik, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul atau memohon kepadamu. Sungguhnya kami memohon kepadamu atau meminta kepadamu, bertawassul kepadamu. Bi'ammi nabiyyina, dengan perantara paman nabi kami. Dengan perantara paman nabi kami. Fayusqaun. Qal, dia berkata, Sayyidina Umar berkata, fayusqaun, maka dicurahkanlah hujan. Kenapa itu Zikri? Fayusqaun, maka dicurahkanlah hujan, atau maka diturunkanlah hujan. Kan hadis ini menceritakan bahwa Umar bertawassul dengan pamannya Nabi. Siapa itu? Abbas. Fa in qila, jika ada yang berkata, jika ada yang berkata, Alaysa fi tawassuli Umar, alaysa fi tawassuli Umar, bukankah di dalam tawassulnya Umar, alaysa fi tawassuli Umar, bukankah di dalam tawassulnya Umar bil Abbas, dengan Abbas, ba'da mautin Nabi, setelah wafatnya Nabi, ma yadullu ala sesuatu yang menunjukkan, ma yadullu ala sesuatu yang menunjukkan atas, ma yadullu ala sesuatu yang menunjukkan atas, annahu la yutawassalu atau la yutawassalu, annahu la yutawassalu bin nabiyyi ba'da mautihi, atas bahwa tidak diperbolehkan bertawassul
bahwa tidak diperbolehkan bertawassul bin nabiyyi dengan nabi ba'da mautihi, setelah wafatnya. Memang tawassulnya Umar dengan Abbas itu setelah wafatnya baginda Nabi, dan ini dijadikan celah oleh orang Wahabi untuk mengharamkan tawassul. Mereka katakan, ini buktinya. Tapi lucunya kalau kita lihat dari awal mereka katakan apa? Pokoknya tawassul dengan selain Allah itu haram, syirik. Tak ada kata mereka perincian. Setelah mereka didiamkan dengan dalil-dalil, mereka akan merubah pernyataan. Oh, maksud kami bukan seperti itu. Maksud kami itu yang tak boleh bertawassul itu kepada orang yang sudah wafat. Buktinya apa? Umar bertawassul dengan Abbas. Kenapa Umar tidak bertawassul dengan Rasulullah? Kata mereka nanti. Rasulullah kan sudah wafat ketika itu. Ketika Umar bertawassul dengan Abbas, Rasulullah sudah wafat. Kalau seandainya boleh bertawassul dengan orang yang sudah wafat, maka Umar pastinya akan bertawassul dengan Rasulullah. Tapi nyatanya di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, Umar bertawassul dengan Abbas, kata mereka. Maka ini dalil bahwa tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah wafat, baik itu nabi ataupun para wali, kata mereka nanti. Ini riwayatnya riwayat Bukhari ini, kata. Rawahul Bukhari kan di situ. Apa jawaban kita? Fal jawab, maka jawabannya fal jawabu anna tawassula Umar bil Abbas, bahwa tawassulnya Umar dengan Abbas ba'da mautin Nabi, setelah wafatnya Nabi, laisa li anna ar-rasul qad mat, bukan karena Rasulullah telah wafat. Bukan karena Rasulullah telah wafat. Jadi alasan kenapa Umar bertawassul dengan Abbas, tidak dengan Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah, bukan karena Rasulullah telah wafat. Tidak, bukan karena seperti itu. Tidak ada alasan yang dibenarkan kalau dikatakan wafatnya Rasulullah menjadikan Umar bertawassul kepada Abbas. Tidak, itu kelaiman yang tidak benar. Itu dakwaan yang tidak berdasar. Itu dakwaan yang tidak berdasar. Laisa li anna an-nabi qad mat, bukan maksudnya apa? Karena Rasulullah telah wafat. Jadi bukan itu alasan Umar bertawassul dengan Abbas. Itu hanya pemikiran yang dihasilkan oleh pemikiran mereka saja. Itu hanya dakwaan yang mereka karang-karang saja untuk membenarkan keyakinan mereka bahwa tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah wafat. Kalau ditanya misalkan, ini buktinya, tawassala Umar bil Abbas, ini buktinya. Lalu kita tanya, di mana di hadis itu menunjukkan bahwa tidak boleh bertawassul dengan orang yang wafat? Nanti mereka katakan, ini buktinya Umar bertawassul dengan Abbas. Di mana di hadis itu mengatakan bahwa tak boleh bertawassul dengan orang yang sudah wafat? Di situ hanya diceritakan bahwa Umar bertawassul dengan Abbas, bukan maknanya tak boleh bertawassul dengan orang mati. Bisa dipahami kan? Saya kasih pendekatan. Kalau seandainya saya berbelanja ke toko, boleh tidak? Ke suatu toko, boleh. Lalu ada juga orang
Tahu nggak orang yang jual-jualan ke kampung-kampung itu? Kredit-kredit gitu. Ada itu kereta biasanya datang ke kampung, ke toko, ke kampung-kampung, dia menjual barang. Dia menjual barang. Dia beli di toko tersebut, lalu dia jual kembali. Dia jual kembali. Kalau seandainya dikatakan tidak boleh membeli barang kecuali dari toko tersebut, berarti apa? Tidak disahkan jual beli selain kita membeli dari toko tersebut. Apakah maknanya ketika saya membeli barang di toko tersebut, apakah maknanya saya tidak boleh membeli barang di tempat yang lain? Tidak. Saya mau beli barang di situ, mau di barang di toko tempat yang lain, itu boleh-boleh saja. Jadi bukan maksudnya tawassulnya Umar dengan Abbas menunjukkan bahwa tidak boleh bertawassul dengan orang yang wafat, orang yang mati. Tidak. Bukan seperti itu. Itu hanya kelaiman orang Wahabi saja yang tidak berdasar, bahkan nanti dibantah dengan pernyataan Abbas sendiri. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala antaqa lisana Abbas liyatakallama bihi. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Abbas berkata yang demikian untuk apa? Untuk membantah kelaiman orang Wahabi, supaya perkataannya ini, supaya tawassulnya ini tidak diklaim sepihak oleh orang Wahabi. Maka kita katakan anna tawassul Umar bil Abbas ba'da mautin Nabi, tawassulnya Umar dengan Abbas setelah wafatnya Nabi, laisa li anna ar-rasul qad mat. Bukan maknanya karena Rasul telah wafat. Bal akan tetapi kana li ajli riayati haqqi qarabatihi minan nabi, kana li ajli riayati haqqi qarabatihi minan nabi. Akan tetapi karena menjaga atau karena memelihara kekerabatannya dengan Nabi. Maksudnya apa? Umar ingin memuliakan Abbas. Kenapa? Karena Abbas itu pamannya Nabi. Hanya karena itu saja. Rasulullah kan kita cintai. Berarti saudara-saudaranya juga kita muliakan. Pendekatannya. Kamu punya, contohnya misalkanlah kamu punya wanita yang ingin kamu nikahi. Berarti kan wanita tersebut mulia di matamu. Orang tuanya kamu anggap mulia tidak? Pamannya kamu anggap mulia tidak? Budenya kamu anggap mulia tidak? Adiknya kamu anggap mulia tidak? Iya. Jadi Umar bertawassul kepada Abbas bukan karena Rasulullah telah mati. Walaupun Rasulullah hidup, tidak masalah bertawassul dengan Abbas. Kenapa? Karena mulianya Abbas di sisi baginda Nabi. Kenapa? Karena Abbas adalah pamannya baginda Nabi. Bukan maknanya karena baginda Nabi telah wafat sehingga berubah kepada Abbas. Enggak. Kana li ajli riayati haqqi qarabatihi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa buktinya bahwa Umar bertawassul dengan Abbas karena Umar ingin memuliakan keluarga Nabi? Bukan karena baginda Nabinya yang sudah wafat, enggak. Apa buktinya? Apa dalilnya bahwa Umar bertawassul dengan Abbas bukan karena baginda Nabi telah wafat? Enggak. Tapi karena ingin memuliakan hubungan dekatnya Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan pamannya Rasulullah. Bidalili qaulil Abbas, dengan dalil perkataan Abbas hina qaddamahu Umar, ketika didatangi Umar. Jadi kalau nanti kita katakan, jadi kalau nanti mereka mengatakan, orang-orang Wahabi mengatakan, apa kata mereka? Tidak boleh
bertawassul kecuali kepada orang yang masih hidup, kecuali kepada orang yang ada di hadapan kita. Kalau kita tanya, mana dalilnya? Mereka akan berkata, di dalam riwayat Bukhari kata mereka, tawassala Umaru bil Abbas. Umar bertawassul dengan Abbas ba'da mautin Nabi. Lalu ditimbulkanlah kelaiman mereka. Mereka mengatakan, kalau seandainya bertawassul dengan orang yang sudah wafat dibolehkan, bagaimana mungkin Umar tidak bertawassul dengan Rasulullah? Kenapa dia harus bertawassul dengan Abbas? Berarti apa? Hadis ini menunjukkan secara tidak langsung kepada kita, kata mereka, bahwa tidak boleh bertawassul kepada orang yang sudah wafat, walaupun dia seorang nabi, walaupun dia seorang wali. Apa kita katakan? Dari mana pemahaman, dari apa dalilnya pemahamanmu tentang hadis ini seperti itu? Apakah gara-gara Umar bertawassul kepada Abbas menjadi bukti bahwa tidak boleh bertawassul dengan orang yang wafat? Mana dalilnya? Mana penguatnya? Maka kita katakan, sebetulnya tawassulnya Umar dengan Abbas bukan karena baginda Nabi telah wafat, akan tetapi Umar bertawassul dengan Abbas karena Umar memandang kemuliaan Abbas yang merupakan kerabat baginda Nabi. Dia ingin memuliakan kerabat baginda Nabi. Umar ingin memuliakan kerabat baginda Nabi, yaitu Abbas. Berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Abbas ketika Umar datang kepada Abbas. Apa perkataan Abbas? Allahumma innal qauma. Ya Allah, sesungguhnya kaum ini tawajjahu bi ilaik, tawajjahu bi ilaik, meminta kepadamu melalui perantaraanku. Meminta kepadamu melalui perantaraanku. Allahumma innal qauma. Ya Allah, sesungguhnya kaum ini tawajjahu bi ilaik, meminta kepadamu. Mereka tetap meminta kepada Allah, tapi melalui siapa? Melalui perantara Abbas. Meminta kepadamu melalui perantaraanku. Tawajjahu bi ilaik. Kenapa harus dengan Abbas? Limakani min nabiyyik. Karena apa ya dibuat supaya tidak terlalu sombong bahasanya. Karena limakani, karena dekatnya posisiku dengan nabimu, atau karena mulianya aku di sisi nabimu. Karena mulianya aku di sisi nabimu. Berarti alasannya apa? Limakani min nabi, karena mulianya aku di sisi nabi. Karena Nabi Muhammad memuliakan pamannya Al-Abbas. Jadi bukan karena baginda Nabi wafat, jadi Umar bertawassul dengan Abbas, enggak. Tapi karena apa? Karena mulianya Sayyiduna Abbas bin Abdul Muttalib di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kan? Jadi kalau ada yang mengklaim bahwa tawassulnya Umar dengan Abbas menjadi dalil bagi kita tidak boleh bertawassul dengan orang mati, dengan orang yang sudah wafat, maka itu kelaiman yang tidak berdasar. Maka itu kelaiman yang tidak benar. Itu adalah dusta. Hadis tawassul Umar bil Abbas tidak menunjukkan dilarangnya bertawassul kepada orang yang sudah wafat, tidak. Akan tetapi tawassulnya Umar dengan Abbas itu karena Umar
memandang kemuliaan Abbas yang merupakan paman baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernyataan ini didukung dengan perkataan Abbas ketika didatangi oleh Umar. Allahumma innal qauma tawassalu bi ilaik limakani min nabiyyik. Ya Allah, sesungguhnya kaum ini meminta kepadamu melalui perantaraanku. Mereka memohon kepadamu, wahai Allah, dengan bertawassul kepadaku, dengan bertawassul dengan menyebutkan namaku. Kenapa? Karena mereka menganggap, karena mereka memuliakan aku yang sebagai pamannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Bisa dipahami kan? Jadi kalau nanti ditanyakan seperti ini, jawabannya kita mudah. Setelah nanti mereka diam, kita sebutkan perkataan Abbas ini, Allahumma innal qauma tawajjahu bi ilaika limakani min nabiyyik. Mereka akan berkata lagi. Mereka akan cari jalan lagi karena sudah buntu di situ.